Serah terima digelar di gedung Kemenpora, Jakarta. Prosesi serah terima jabatan dihadiri Wakil Menpora Taufik Hidayat serta para Menpora terdahulu. Sebelumnya usai dilantik kemarin, Erick Thohir menegaskan dirinya akan menjalankan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya membangun kapabilitas 131 juta pemuda Indonesia agar mampu bersaing secara global sekaligus cinta tanah air. Berikutnya adalah acara penyerahan naskah memorandum dari Bapak Dito Aryo Tejo kepada Bapak Sementara itu Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga merupakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku masih menunggu regulasi FIFA terkait posisinya sebagai Ketua Umum PSSI. Kalau Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI Pak? Ada ikut campur pemerintah? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya ada itu ikut campur dari pemerintah? FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Pak Erick, bakalan kita Kementerian BUMN gimana Pak selama ini Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pasti kan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek. Ya, pemirsa, Erick Thohir resmi menyandang dua mahkota, Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI. Sebuah rangkap yang menjanjikan percepatan, tapi juga menyisakan tanda tanya besar, efisiensi atau benturan kepentingan. Dan untuk membahasnya kami sudah bersama founder Football Institute Budi Setiawan dan juga pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Assalamualaikum Bang Budi, bungkus. Ya, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Budi dulu deh. Bang Budi, kalau kita lihat posisi ET yang sekarang rangkap jabatan ya, Menpora dan Ketua Umum PSSI. Apakah ini semangatnya tadi mempercepat kinerja di dua lembaga ini atau malah jadi bumerang nantinya karena rangkap jabatan, Bung Budi? Ya, Mas Juno. Pertama, saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Erick yang kemarin sudah ditunjuk oleh Presiden, sudah dilantik, dan sekarang juga sudah melakukan serah terima jabatan di Kemenpora. Yang kita lihat sebetulnya suasana pelantikan atau serah terima jabatannya itu agak berbeda dengan Kemenpora sebelum-sebelumnya. Di mana beliau sebagai Menpora yang baru mengundang para Menpora pendahulunya untuk ikut bersama-sama menghadiri pelantikannya beliau, serah terima jabatannya beliau, untuk menunjukkan bahwa ke depan ini bahwa roadmap sepak bola atau olahraga Indonesia secara keseluruhan ke depannya itu tidak boleh terputus dengan bergantinya menteri. Menurut saya ini adalah sebuah pesan yang bagus, sinyal yang bagus bahwa ke depan roadmap sepak bola, roadmap olahraga Indonesia itu nggak boleh terputus walaupun terjadi pergantian menteri. Yang kedua, terkait dengan kedudukannya Pak Erick sebagai Menpora saat ini, kalau kita bicara rangkap jabatan ini sebetulnya kan pada saat beliau maju di tahun 2023 itu isu rangkap jabatan itu sudah pernah muncul dan itu sudah terjawab bahwa tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan maupun statuta FIFA dan PSSI tentang rangkap jabatan. Cuma memang yang menjadi polemik saat ini bahwa beliau sekarang berganti posisi dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga yang membawahi olahraga, di mana beliau saat ini juga menjadi Ketua Umum PSSI. Nah ini sebetulnya ada potensi polemik yang saat ini memang sudah terjadi. Diskusi debatable-nya baik itu di member PSSI maupun di netizen dunia maya juga seperti itu. Ada pro kontra tentang hal itu. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa kita harus merujuk kepada sebuah regulasi. Toh juga kita melihat bahwa penugasan Pak Erick ini sebagai Menpora kalau dari memang Bung Budi sendiri nggak apa-apa rangkap atau mending salah satu? Kalau saya selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menurut saya sah-sah saja. Tapi tadi Anda menyebutkan takutnya kan kalau jadi Menpora nanti bias karena tadi PSSI yang beliau juga jabat. Konflik kepentingannya itu kan yang harus dideskripsikan. Selama ini banyak orang bicara tentang konflik kepentingan, sementara tidak bisa menjabarkan konflik kepentingan yang dimaksud itu seperti apa. Apakah memang ada larangan? Karena sudah hari ini kan sudah mulai tuh banyak yang muncul. Ada Menpora di Rusia yang juga ketua
Federasi Sepak Bola. Lalu di Irak juga demikian. Makanya kemarin Erick Thohir menyampaikan kita tunggu sinyalemen dari FIFA. Baik. Kemarin malam Gianni Infantino merilis di sosial media yang mengucapkan selamat. Oke, iya, betul. Jadi apakah ini sinyal? Tapi nanti ya, kita belum tahu keterangan resminya. Nah, kalau saya ke Bungkus, kalau tadi Bung Budi punya perspektif seperti itu, ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Tapi ada juga tuntutan sebenarnya bahwa jangan rangkap, takutnya tadi akan sangat bias. Kalau dari Bungkus sendiri sebagai pengamat seperti apa? Iya, yang pertama memang statuta tidak mengatur itu secara tegas ya. Tapi sebetulnya kalau kita memahami konstruksinya Undang-Undang Keolahragaan Nasional, itu kan menteri dalam hal ini Menpora itu kan penanggung jawab sistem keolahragaan nasional secara keseluruhan ya. Artinya dalam posisi dia sebagai penanggung jawab keolahragaan nasional, dia punya peran yang sangat besar untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan termasuk pengembangan keolahragaan. Baik. Salah satunya sepak bola. Nah, kalau dia harus mengawasi semua keolahragaan nasional yang di dalamnya ada sepak bola, sementara yang mengawasi adalah dirinya sendiri, itu menurut saya kan sesuatu yang tidak kondusif ya. Yang ini bukan soal konflik of interest ya, tapi soal efektivitas ya, di mana orang yang melakukan pengawasan adalah orang yang juga diawasi. Saya pikir persoalannya kan itu ya. Jangan lupa juga, saya pikir kita ada, kalau nggak salah ada putusan MK nomor 80 tahun 2019 tentang larangan rangkap jabatan gitu ya untuk menteri, meskipun mungkin ini perdebatan juga karena kita bisa berdebat tentang apakah PSSI termasuk di dalamnya, tapi jangan lupa bahwa organisasi olahraga Indonesia itu sebagian besar pakai dana APBN loh. Sebagian besar ya. Apalagi sepak bola itu banyak sekali memanfaatkan anggaran APBN itu. Jadi kalau menurut saya ini sih bukan soal regulasi tapi soal etika ya. Bagaimana Pak Erick harus bisa memberikan semacam contoh keteladanan tentang bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik itu dilaksanakan. Ini soal ini ya, soalnya bukan soal regulasi, bukan soal peraturan, tapi soal etika. Keteladanan harus ditunjukkan supaya ini bisa jadi semacam benchmark bagi penyelenggara, bagi organisasi olahraga yang lain. Bungkus, tadi ketakutan mungkin ada pendapat bahwa ketika ini diganti misalnya per sekarang ataupun secara tiba-tiba ada turbulensi sementara kita punya banyak persiapan menuju event besar Oktober dan juga akhir tahun dan tahun depan. Bagaimana Anda melihat bahwa turbulensi pergantian ini juga harus dipikirkan atau memang sebenarnya kalaupun diganti nggak apa-apa? Gimana Bungkus? Begini, kita harus pisahkan juga soal yang prinsip dengan soal yang teknis ya. Oke. Pergantiannya kapan tuh kan teknis, kan nggak harus melalui kongres juga gitu loh. Tapi prinsipnya bahwa rangkap jabatan itu tidak efektif. Karena orang yang mengawasi sekaligus juga orang yang diawasi. Itu kan prinsip dulu, itu harus sepakati dulu. Bahwa nanti dilakukannya sesudah Oktober atau nanti November, kan itu soal teknis. Karena nanti kan harus ada kongres juga. Kan tidak bisa tiba-tiba Pak Erick mundur begitu saja gitu menyerahkan jabatan ke orang, kan harus melalui kongres juga gitu. Itu soal teknis lah menurut saya. Yang jelas memang dibutuhkan keteladanan. Itu yang penting karena ini olahraga ya, value-nya itu sportsmanship. Nah, mungkin kita bisa melihat contoh bagaimana dulu Edi Rahmayadi ya, ketika dia juga menjadi gubernur Sumatera Utara, dia juga tidak memilih untuk tidak melaksanakan jabatannya. Walaupun sebetulnya nggak ada larangan menjadi gubernur Sumatera Utara, jadi ketua umum PSSI juga nggak ada larangan gitu ya. Tapi dia memilih untuk menyerahkan posisi sebagai ketua umum PSSI dan fokus ke posisi sebagai gubernur. Itu hal yang menurut saya positif, sebuah keteladanan yang juga bisa dijadikan sebagai acuan. Teknisnya mau nanti diserahkan sesudah round 4 karena memang urusannya sudah sangat mepet, segi waktu mungkin akan menciptakan sedikit kesulitan atau hambatan, nggak apa-apa itu soal teknis. Tapi prinsipnya menurut saya akan lebih baik kalau Pak Erick memutuskan untuk memilih salah satu di antaranya. Dan sekarang kan amanat dari Presiden ini kan sangat besar loh. Jadi Menpora sekarang berbeda dengan Menpora mungkin beberapa tahun yang lalu. Tantangan Menpora sekarang lebih berat. Kehadiran Pak Erick itu menurut saya antara lain bagian dari pergeseran paradigma. Jadi kalau dulu olahraga lebih banyak dianggap sebagai kos, lebih banyak dianggap sebagai aktivitas hiburan dan sosial. Sekarang ini negara mendorong olahraga itu diharapkan bisa menjadi
salah satu yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap produk domestik bruto kita. Ya. Jadi industri olahraganya yang mau digenjot untuk dikembangkan. Jadi saya pikir itu tantangan yang besar. Dan mengapa dipilih Pak Erick? Karena kapasitasnya yang memenuhi syarat itu. Dan dengan kapasitas yang sangat berat, yang sangat besar itu, tantangannya diyakini bisa diatasi oleh Pak Erick. Jadi akan lebih baik kalau Pak Erick fokus di posisi yang berat sebagai Menpora. Bahwa nanti diserahkannya sesudah round 5 nggak ada masalah, round 4 nggak ada masalah. Terus juga kita tahu, jangan lupa ya Bungkus dan juga Bung Budi, di depannya itu ada tulisan pemuda ya, bukan hanya olahraga. Jadi pemuda yang disebutkan Bang Erick Thohir 131 juta itu juga PR untuk Menpora. Nah, kalau saya ke Bung Budi bahwa sebenarnya gini, kalau saya boleh translate ya, bahwa bagaimana sebenarnya suara-suara seperti Bungkus dan teman-teman lain yang menginginkan tadi harus memilih, ya harusnya Pak Erick mendengar ini dan memilih salah satu, tapi by the time karena kita menghindari turbulensi tadi, semuanya dipersiapkan untuk transisi ya ketua umum yang baru. Anda melihat bahwa opsi ini perlu dipandang bagus nggak? Karena ketika beliau memang harus punya tadi prioritas plus juga menyiapkan sebenarnya agar turbulensi pergantian nanti tidak terlalu besar gitu, Bung Budi. Nah, jadi pada saat setelah saya melihat video cuplikan-cuplikannya ketika beliau ditanya tentang rangkap jabatan, kan menurut saya jawabannya sangat clear bahwa dia siap mundur. Dia siap mundur, entah itu karena faktor memang atas izin atau perintah presiden ataupun atas aturan dari FIFA. Ketika itu sudah clear, dia pasti akan mundur. Dan itu contoh-contoh itu sebenarnya sudah dilakukan oleh ketua-ketua umum PSSI sebelumnya. Kalau tadi Bungkus menyatakan Edi Rahmayadi, sebelumnya kan juga ada Pak Iwan Bule juga. Ketika ada tragedi Kanjuruhan, ada tim transformasi pada saat itu TGIPF, langsung beliau juga mundur juga. Jadi apalagi ngelihat sosoknya Pak Erick yang dia sangat clear dengan batasan-batasan prinsip itu, saya pikir itu sesuatu yang nggak perlu dipertanyakan lagi. Bahwa ini masalah timing yang tadi disampaikan, ya itu betul. Tapi apakah itu harus dilakukan sesegera mungkin? Sekali lagi ini ada mekanisme. Mekanisme itu menurut saya memang nggak bisa dilabrak begitu saja. Tapi in prinsip bahwa Pak Erick siap menyatakan mundur, menurut saya itu sudah menunjukkan sebuah contoh bahwa beliau siap dengan apapun yang akan terjadi ke depan. Baik, Bung Justru Budi. yang saya khawatirkan, pasca Pak Erick seandainya tidak di PSSI, siapa penggantinya? Pertanyaan selanjutnya kan... Siapa ini juga PR juga ya Bung Budi. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan Bung Budi Bungkus, kita kembali coba dengarkan komentar Pak Erick Thohir kemarin sesaat dilantik sebagai Menpora dan beliau mengenai jabatannya seperti apa. Kita coba simak bersama. Telepon Setcap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI Pak? Tidak ada ikut campur pemerintah. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Ericknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Pak Erick untuk kelanjutan Kementerian BUMN gimana Pak selama ini Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Di bawah Danantara apa gimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN masih ada di Bapak di Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Dilebur ke Danantara Pak? Saya tidak tahu. Pak, sebagai Menpora fokusnya gimana Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana Oke, ada yang menarik. Poin FIFA ini berkali-kali disebutkan, terserah FIFA nanti keputusannya FIFA. Yang menarik semalam juga Gianni Infantino juga sudah mengucapkan selamat nih ya, Bung Budi Bungkus untuk Pak Erick Thohir. Nah, kalau kita melihat sikap FIFA, apakah FIFA akan punya keputusan segera terkait ini atau tadi karena presidennya udah ngucapin kayaknya setuju-setuju aja rangkap jabatan? Kalau ke Bungkus dulu deh. Enggak, kalau FIFA itu ya nggak ikut campur urusan itu ya. FIFA itu lebih ke intervensi ya. Kalau ada intervensi dari negara terhadap proses yang berlangsung di PSSI, memang FIFA akan bersikap. Kalau soal pengangkatan Pak Erick sebagai Menpora buat FIFA sih ya itu urusan di luar urusannya FIFA, ranahnya bukan ranah FIFA gitu ya. Tapi kalau tadi menurut Bungkus, saya, sebetulnya Pak Erick bilang tadi menyebutkan ya terserah FIFA, nanti kita tunggu FIFA, gimana?
itu kan komunikasi Pak Erik dengan FIFA ya, dan itu saya pikir lebih karena kedekatan beliau dengan FIFA. Tapi saya percaya FIFA nggak akan ngurusin hal-hal seperti itu. FIFA tuh hanya akan mengurusi kalau ada intervensi gitu ya. Menurut saya sih mungkin lebih ke ini ya, lebih ke proses internal di lembaganya itu sendiri, di PSSI-nya sendiri, dan lebih kepada Pak Eriknya sendiri bagaimana menyikapi dua jabatan yang masing-masing punya tantangan berbeda ini. Kalau saya sebagai orang luar lebih melihatnya ke proses penyelenggaraan pemerintahannya gitu ya. Karena kalau beliau menjadi menteri lalu di bawahnya ada ketua umum PSSI, ketua umum berbagai organisasi, dan beliau masih di posisi itu secara psikologis akan menghambat dari aspek pembinaan dan pengawasannya. Makanya yang saya bilang tadi sebetulnya larangannya secara formal tidak ada. Baik. Tapi ini soal keteladanan gitu. Oke, Bung Budi, langsung ketika kita ngelihat ya tadi komentar Pak Erik terkait FIFA, plus juga kalau kita lihat sejarah ya, intervensi pemerintah di sepak bola, kita ingat punya sejarah yang cukup kelam, pernah di-ban FIFA soal intervensi. Gimana Bung Budi? Ya, sekali lagi apa yang terjadi dengan situasi hari ini di mana Erick Thohir yang Ketua Umum PSSI diangkat menjadi Menpora, itu bukanlah sebuah bentuk intervensi. Intervensi yang dimaksud FIFA itu adalah ketika misalnya PSSI punya pendapat A, lalu pemerintah punya pendapat B, lalu kemudian memaksakan kehendak itu. Seperti yang terjadi pada saat Kongres di Surabaya 2014. Terjadi intervensi di situ. Ketika ketua umum yang dipilih tidak sesuai dengan kehendak negara, lalu dibekukan PSSI-nya, akhirnya kita semua menderita suffering pada saat itu. Itu bentuk intervensi. Tapi pasca kejadian itu, negara kita ini sudah mulai belajar, PSSI juga sudah mulai belajar. Makanya terjadilah sinergisitas antara pemerintah dengan PSSI, malah sebaiknya memang ketua umum PSSI itu memang direstui bahasanya oleh istana, oleh presiden. Muncullah kemudian sekarang Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI. Dalam perjalanannya dinamikanya ternyata beliau sekarang menjadi Menpora. Bahwa memang ada polemik pro kontra tentang rangkap jabatan itu kan bukan terjadi hanya di satu sektor PSSI dan Menpora aja. Di beberapa sektor pemerintahan kita itu juga terjadi. Kalau misalnya kita bicara isu keteladanan, apakah keteladanan itu harus ditunjukkan oleh seorang yang namanya Erick Thohir? Kenapa tidak dari pejabat-pejabat yang lain dulu untuk memberikan contoh? Kan seperti itu kalau kita mau memancing perdebatan. Yang kedua, menurut saya udah clear bahwa tadi siang beliau mengatakan saya siap mundur jika memang harus memilih salah satu. Nah, masalahnya kan mengambil keputusan itu kan kita harus melihat dinamikanya, nggak bisa karena hanya dengan pro kontra di sosial media, riuh gaduh di dalam member, segala macam, langsung mengambil sebuah keputusan mundur memilih salah satu itu kan nggak mungkin. Sementara jabatan sebagai menteri ini adalah penugasan dari presiden. Begitupun juga ketika dia menjadi ketua umum PSSI pun juga didorong oleh pemerintah juga pada saat itu. Baik, langsung ke Bungkus, closing statement Bang, singkat saja. Iya, nggak ada perbedaan pendapat saya. Seperti saya bilang tadi, buat saya sih ini persoalannya bukan soal regulasi, bukan soal aturan. Karena memang tidak dilarang itu ya. Cuma balik lagi persoalannya apakah secara moral itu bisa mengganggu atau tidak. Dan menurut saya sih seharusnya terasa mengganggu. Seorang yang mengawasi sekaligus menjadi orang yang diawasi itu. Jadi kalau soal teknisnya kapan mundur ya itu kita kan ada mekanisme di dalam organisasi. Pak Erik tidak mungkin tiba-tiba mundur. Sementara anggota PSSI kan juga tentu mengharapkan akan ada komunikasi dulu. Tidak bisa Pak Erik tiba-tiba mundur. Harus komunikasi dulu dengan para voters, dengan pengurus yang lain. Itu soal mekanisme, soal waktu nggak ada persoalan. Tapi in prinsip seperti yang saya bilang tadi, regulasi tidak ada yang melarang. Regulasi nasional kita ya, peraturan. Yang kedua, ini bagaimana soal keteladanan pemimpin dalam hal memimpin organisasinya. Dalam hal ini terutama organisasi di lingkungan Kemenpora. Terima kasih. Baik, Bungkus, terima kasih. Bung Budi juga terima kasih untuk diskusinya ya. Tadi kita punya mungkin pendapat masing-masing, tapi lagi-lagi tujuannya sama untuk prestasi olahraga dan juga kemajuan pemuda di tanah air. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, Bungkus. Saya lihat Anda lagi di jalan. Bung Budi juga selamat beraktivitas kembali. Sehat-sehat semua.